mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'an karami. Allah ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awli minal awali muhtahimi. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Amin ya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramun, para alim ulama, para sesepuh, ini sepuh yang pada malam hari ini hadir berada di pengajian malam Senin, bila khusus orang tua kita, Bapak Sahabat, Bapak Aidil, Bapak Haji Subhanamiti, Bapak Haji Selamat, Bapak RT, Bapak RT Jamaludin, Bapak-bapak semuanya yang hadir pada malam hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semuanya masih diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu bisa istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan aktivitas kita semuanya dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ring salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di hari yaumul kiamah.
Mudah-mudahan kita semuanya nanti di hari kiamat ditanggung oleh Rasulullah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini kita ganti kitab ya. Kemarin kita sudah selesaikan kitab Tangqiqul Qaul karya Imam Nawawi Al-Bantani. Kita pada malam hari ini saya buka kembali adalah kitab Bulughul Maram ya. Kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini hadisnya ada 1600 hadis. Ada 1600 hadis. Kalau memang bapak-bapak mau bawa kitab, mau maknain ya nggak apa-apa. Kalau yang bisa mengartikan nanti diartikan sedikit-sedikit biar kita lebih paham, ya kan? Kalau murah kok kitabnya Pak. Ini paling kalau eceran 30.000, murah ya. Ada 30.000. Ada yang 30.000 tergantung cetakannya, ada yang 40.000, ada yang 60.000. Jadi kitab murah tapi manfaatnya luar biasa. Kenapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani ini tokoh ulama yang luar biasa. Ibnu Hajar itu kenapa dikatakan Ibnu Hajar? Itu anak batu, anak batu yang dulu itu sebenarnya dia anak yang yatim piatu, Pak. Yatim piatu nggak punya bapak, nggak punya ibu dari kecil gitu. Dari kecil semangat belajar. Sehingga umur 9 tahun sudah hafal Quran. 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Dia nggak putus asa. Ketika dia pernah mau putus asa belajar kok nggak masuk ya gitu. Akhirnya lari dari sekolahan. Kalau sekarang lari dari pesantren. Lari dari pesantren karena memang dedel. Pertama itu nggak masuk ilmunya. Diajarin ilmu sama gurunya nggak masuk. Akhirnya mau putus asa, hampir putus asa. Akhirnya kalau kita nisbatkan di Indonesia itu orang dipondokin, nggak pinter-pinter sebenarnya, nggak pinter-pinter, diajarin kiai, diajarin kitab, nggak pinter-pinter. Akhirnya mau putus asa, nilainya jelek mulu kan. Akhirnya mau pulang, mau pergi, kabur. Ternyata di pertengahan jalan itu kena hujan, terus ngiyup, ngau berada di goa. Ceritanya ngau di goa. Terus sambil merenung berada di situ. Saya terus mau kemana? Bapak ibu saya udah meninggal. Saya belajar nggak pintar-pintar, gitu kan? Akhirnya ngau berada di goa itu ngeliatin tetesan air, netesin ke batu, tes. Terus ngeliatin batu aja bisa berlubang ya, ditetesin dengan air. Padahal air itu kan ringan. Tapi kalau lama kelamaan air itu netes terus, batu yang asalnya keras itu bisa berlubang, bisa lubangin batu. Itu tetesan air, gitu kan? Berpikir batu aja yang keras bisa dilubangin dengan air yang ringan. Loh, berarti saya kurang lama belajar saya gitu. Berarti belajar saya kurang lama. Akhirnya balik lagi ke pondok lagi, Pak. Balik lagi ke pondok, bener-bener belajar serius, pinter, Pak. Akhirnya pinter banget. Akhirnya umur 9 tahun aja udah hafal Quran. Yo, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ditinggal ibunya itu ketika masih anak-anak itu, masih kecil-kecil gitu. Bapaknya beranjak dewasa itu meninggal juga. Nah, itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya itu lama Asqalani itu desa. Orang-orang dulu itu sering menisbatkan namanya itu pakai desanya. Kalau sekarang ya Al-Bantani, gitu kan ya. Orang Banten. Al-Asqalani itu desa di Asqalan. Asqalan itu berada di Palestina yang sekarang dihancurkan sama Israel. Begitu orang-orang ulama semua bahwa Palestina itu sebenarnya
Tapi ya kenapa Allah itu kok mentakdirkan begitu ya? Gak tahu. Wallahu alam. Ulama Palestina dan rumahnya itu dekat Gaza itu yang dihancurkan sama Palestina. Jadi Al Asqalani itu desa Asqalan di pinggir kota Gaza. Luar biasa, ulama besar, ulama yang luar biasa. Ini pengarang daripada kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al Asqalani. Ibnu Hajar itu ada dua, Ibnu Hajar Al Haytami, ada Ibnu Hajar Al Asqalani. Nah, di tahun 773. Beliaunya itu lahirnya tahun 773, wafatnya 853. Itu kitab Bulughul Maram 773 Hijriah. Sampai sekarang itu kalau Hijriah ada berapa tahun? 1447 ya? Ya, kurangin 773, udah hidupnya berapa tahun? Itu Ibnu Hajar, pengarang kitab Bulughul Maram. Dan yang ditulis ini hadisnya sahih semuanya, disertai dengan sanadnya hadis, disertai dengan periwayat hadis. Luar biasa ya. Kenapa? Karena beliaunya juga berpedoman ini hadis sebagai dasar atau dalil-dalil hukum. Karena beliaunya mengutip daripada sabdanya Rasulullah, buistu bil hanifiyyati as-samhah. Aku diutus dengan agama yang penuh dengan toleransi. Jadi agama itu penuh dengan toleransi. Rasulullah pernah bersabda, buistu bil hanifiyyati as-samhah. Jadi saya diutus berada di dunia ini untuk toleran. Toleransinya tinggi. Agama Islam itu toleransinya tinggi. Bukan agama Islam itu menentang toleransi, tapi harus toleransi terhadap agama-agama lain pun itu toleransi tinggi, luar biasa. Makanya tidak ada yang namanya berantem harusnya. Karena agama Islam itu tidak agama kasar, bukan agama ngamukan, bukan agama berantem, tapi as-samhah. Samhah itu artinya toleran, agama toleran. Jadi Rasulullah diutus itu memang toleransinya tinggi. Apalagi ketika berada di Madinah, Rasulullah toleransinya tinggi. Bahkan untuk perluasan Masjid Nabawi saja berada di Madinah itu mau diluaskan sama sahabat Umar. Karena pekarangannya orang non-Islam, dia nggak berani. Dilarang sama Rasulullah juga, jangan boleh kamu menggusur meskipun itu punyanya non-Islam, itu punya pemiliknya, kecuali dia itu mengikhlaskan. Tapi kalau enggak, jangan digusur. Padahal orang non-Islam untuk perluasan Masjid Nabawi. Ya itu berarti toleransinya tinggi. Rasulullah itu toleransinya tinggi. Jadi kalau seumpamanya agama Islam itu jauh dari toleran, ya salah. Jadi toleransi tinggi itu apapun yang dilakukan orang yang berada di dunia ini, dia toleransinya tinggi. Tidak memaksakan kehendak. Dalam dalil-dalil yang ditulis oleh Ibnu Hajar ini, dalil-dalil yang sudah sesuai dengan keadaannya, dalil yang tidak memaksakan. Kita ibadah pun juga tidak dipaksa. Jadi ketika kita bertakwa pun itu semampunya, nggak dipaksa. Seumpamanya ibadahnya orang awam harus tahajud, harus enggak. Jadi semampunya. Jadi ketika kita pun bertakwa pun juga semampu kita. Nggak usah kita itu bertakwanya seperti ulama ini berat, Pak. Keinginan tetap, akan tetapi nggak bisa. Jadi
Allah pun maha demokrasi, Rasulullah juga demokrasi. Ya, seperti yang ditulis berada di dalam hadisnya, bu'istu bil hanifiyati as-sam'ah. Saya diutus berada di muka bumi ini untuk agama yang toleransinya tinggi. Nah, di Indonesia ini perlu diterapkan toleransi tinggi. Gak boleh orang itu memaksa-maksa, gak boleh. Jadi toleran, agama yang tidak berantem, agama yang tidak ngamuk itu beranteman, dikit-dikit marah, ya. Karena apa? Orang yang marah menerapkan hukum itu biasanya nggak paham agama. Yang dipahami cuma satu hukum, satu ilmu. Umumnya saya memahami kitab Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar itu kaku. Kira-kira pikirnya kaku banget. Orang yang dekat-dekat dengan artis nanti di akhirat dicor dengan timah panas. Keren. Nah, untuk sementara sekarang banyak artis, coba bayangin, bingung kan? Berarti kita nanti dicor timah panas semuanya. Ya ustadznya aja nyanyi kadang-kadang jadi artis. Gimana kasusnya gitu? Nah, itu kan perlu ditaksis artis yang bagaimana, gitu kan ya. Jadi jangan langsung dipukul rata. Di kitab Fathul Wahab, kalau kamu ngeliatin orang zina, penggal kepalanya, bro, gimana? Kita mau pakai begitu? Ada dasarnya. Mau dikasih hukum seperti itu, hancur ini dunia. Karena Fathul Wahab kenapa? Punya alasan juga. Daripada saya nyari 4 saksi susah, ketika saya nyari 4 saksi sampai sini selesai ya. Selesai benci zina, waduh, nggak bisa tegakkan hukum, penggal kepalanya aja. Gila kan nanti jadi Indonesia jadi rusak. Nah, ini disinilah perlu kita semuanya menelaah dari berbagai sumber, dari berbagai kitab, jangan sampai ngasal-ngasalan. Akhirnya kaku semuanya Islam. Ya, Rasulullah itu toleransinya tinggi banget, Pak. Kita harus tahu hukum, benar-benar tahu, sehingga di dalam menerapkan hukum ini tidak terkesan kaku. Kecuali hukum yang qat'i. Kalau hukum yang masih ikhtilaf, biasa-biasa saja. Masih perbedaan pendapat ini biasa-biasa saja. Hukum itu tidak harus saklek, enggak. Masih berbagai macam pertimbangan dan lain sebagainya dalam keadaan yang memungkinkan atau tidak. Ya kayak orang hukum babi haram, ya kan? Hukum babi haram. Tapi ketika kita itu berada di hutan, ya kan? Hutan nggak ada makanan apa-apa, adanya babi. Ayo gimana, dimakan apa dibiarin? Makan, meskipun haram. Karena apa? Menjaga kehidupan itu lebih penting. Nah, kita kalau nggak makan mati. Entah gimana? Nah itu hukum fikih haram nggak? Haram. Tapi apakah harus kaku begitu? Gitu loh Pak. Jadi masih banyak jalan menuju roh. Jadi hukum Islam begitu. Jadi kalau kita semuanya meletakkan hukum kepada orang yang tidak ada ahlinya, ya fang tadiri saat tunggu saat rusaknya agama itu. Nah, itulah dipahami ya, biar kita semuanya tidak kacau memahami hukum. Ya seleksinya ketat kok. Orang mau meriwayatkan hadis, mau mengutarakan hadis itu seleksinya ketat banget. Ketat banget. Kayak hadis-hadis yang sudah ditulis berada di dalam kitab ini sudah dilakukan seleksi. Makanya enak kita, nggak perlu nyeleksi lagi. Ini sudah diseleksi sama Ibnu Hajar, sudah pasti sudah dipertanggungjawabkan keaslian hadis ini. Nggak ada yang hadis dhaif, nggak ada yang hadisnya hadis maudhu, hadis yang palsu, nggak ada. Makanya pentingnya kita itu belajar kitab itu di situ.
Kadang-kadang orang itu belajar hadis dari Google terus dipakai, dia bingung. Akhirnya nggak tahu dasar hukumnya, dasar kitabnya dari mana. Sudah diseleksi apa belum hadis itu? Oh, kok Rasulullah loh. Sekarang banyak kok hadis yang palsu itu banyak banget. Yang meriwayatkan Ibnu Al-Auja. Ibnu Al-Auja itu meriwayatkan hadis palsu 5.000 hadis lebih. Tuh. Ibnu Al-Auja itu nyebar hadis palsu itu 5.000 lebih. Dulu kalau kita ketemu seperti itu tanpa dasar kitab kan akhirnya kacau kita. Gitu. Makanya pentingnya orang NU khususnya ahli sunnah wal jamaah itu mempelajari kitab-kitab asli, kitab-kitab yang sudah benar-benar diseleksi sama para imam yang punya kredibilitas. Gitu. Paham ya? Nah ini diantaranya adalah kitab Bulughul Maram yang menunjukkan hadis atau dalil-dalil hukum syariat. Dalilnya dari sini semuanya. Bukan kitab fikihnya. Ini tetapi bahas tentang fikih juga. Tapi ini adalah sebagai dalilnya, dasarnya. Dasarnya orang Islam ahli sunnah wal jamaah itu ada 4. Satu Quran. Quran itu ibarat sesuatu yang masih global, Terus hadis itu juga. Pokoknya Quran dan hadis, tambah lagi ijma. Ijma itu adalah kesepakatan ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang memang benar-benar sudah kredibel. Ulama yang benar-benar mumpuni ilmunya, bukan ulama sekarang. Ulama sekarang kebanyakan makan micin. Ya. Akhirnya ngawur semuanya. Iya kan, dikit-dikit fatwanya salah lagi. Dikatakan salah nggak mau. Ya, ulama-ulama yang sudah kredibel, ya seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama-ulama mutaqaddimin zaman dulu luar biasa. Terus Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad Ibnu Hambal, Imam Maliki dan lain sebagainya itu ijma kesepakatan ulama. Terus hadis dari Imam Sab'ah, Imam 7, Tirmidzi, terus Nasa'i dan lain sebagainya sampai Imam Bukhari, Imam Muslim, itu kesepakatan dari situ. Itu ijma namanya. Bukan ijma itu ulama sekarang. Ya, ulama yang dahulu yang sudah sepakat dituangkan di dalam kitab. Itu namanya ijma, kesepakatan. Kalau nggak begitu kacau. Nggak semuanya hukum itu di Quran dan hadis, nggak ada. Contoh, biar paham. Ketika seseorang itu mengatakan di dalam Al-Quran itu mengatakan salah satakuru, kalimat salah satakuru 3 kali kesucian. 3 kali kesucian itu gimana maksudnya? Nah itu kalau seumpamanya nggak dijawab, ya bingung. Salah satakuru, orang yang iddah ditinggal mati sama suaminya, maka dia iddah masa nunggunya berapa? 3 kali kesucian. 3 kali kesucian itu maksudnya gimana? 30. Nah ada yang mengatakan 3 kali kesucian, ada yang mengatakan 4 bulan 10 hari, ada yang mengatakan yang lain-lain. Dan itu cuma ada yang kias itu analogi, sifatnya sama, tapi zaman Rasulullah nggak ada. Tapi diambil sifatnya, sifat daripada sesuatu itu apa? Contoh, Allah mengharamkan arak, minuman keras itu hukumnya haram. Khomer. Dan sekarang ada ekstasi. Kalau ekstasi minuman apa? Pil kan, makanan kan itu. Benda padat kan. Karena sifatnya sama, dia mabukin, maka hukumnya jadi haram. Itu namanya qiyas, analogi. Dan jadi dasar hukum orang Islam itu Quran ya, hadis ya, ijma ya, qiyas ya. Kalau tidak pakai ini bahaya, akhirnya liar. Orang kan banyak langsung berdasarkan Quran ayat ini menurut otaknya sendiri, nggak otaknya ulama. Hanya sekarang itu banyak. Nah, di kampung kita aja ada
sembarangan barangan. Disinilah kadang-kadang kita nggak memahami. Jadi kacau umat nanti jadi kacau lagi. Sudah ditata sama ulama-ulama dulu. Sholat itu begini. Sekarang udah macam-macam sholatnya. Ada yang begini, ada yang begini. Nggak tahu, nggak jelas. Ya, di situ. Ya, terserah yang penting jangan berantem lah ya. Jangan berantem. Pokoknya toleransi aja kita, toleran. Kita biarin. Ilmunya bersegi ya nggak tahu ya. Disitulah kadang-kadang kalau kita nggak memahami akan terjerumus. Sekarang itu banyak aliran itu yang di YouTube itu juga banyak tuh, yang aliran ma'rifat, padahal yang guru kimia, mbak, guru fisika bahas tentang ma'rifat dan lain sebagainya. Waduh kacau banget. Ntar googling lah siapa namanya Ustadz siapa ya, yang bahas tentang ma'rifat ada kan? Siapa? Saiful Karim siapa itu? Bahas tentang ma'rifat begini sembarangan, nggak pakai kitab lagi, pakai akalnya sendiri, pakai hukum fisika. Jadi ma'rifat pakai hukum fisika, nggak jelas semua. Karena ya pahamin kita begini bingung dia, makanya akhirnya keahliannya dia. Iya, jadi kacau semuanya. Zaman sekarang itu kalau memang nggak kembali kepada kitab-kitab orang salaf, kita akan kacau semuanya. Akhirnya nafsirin Quran sembarangan, nafsiri hadis sembarangan. Hadis itu ada asbabul wurud. Kita harus tahu sebab-sebab turunnya hadis itu, keadaannya bagaimana. Terus Al-Quran ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran harus dipahami benar. Kalau ulama dulu memahami sampai segitunya, sekarang kan enggak. Yang penting teksnya begini kita lakukan. Boleh Pak, kita melakukan apa yang ada di dalam Quran, akan tetapi harus ada standarnya. Standarnya siapa? Para imam itu tadi. Dalam Al-Quran terus kita lakukan, kita belajar terjemah. Wow, terjemahnya seperti ini. Sampai ada mengatakan itu yang yang membahas tentang ma'rifat, tentang Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu artinya orang yang baca artinya. Nah di situ kan Al-Qari'ah sama Al-Qari'ah itu beda. Al-Qari'ah kan hari kiamat. Nah itu artinya orang yang baca. Coba bayangin. Kan ngawur. Hubungannya apa, Pak? Orang yang baca sama hari kiamat. Kalau Al-Qari'ah itu perempuan yang membaca, tapi pakai hamzah, tapi dia pakai ain. Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat. Itu diartiin dan di live di sosmed nggak jelas sebenarnya. Al-Qari'ah itu, jadi Al-Qari'ah itu para pembaca, Mal-Qari'ah apa yang dinamakan orang pembaca. Terus nggak jelas ini malah. Ini biasanya pakai otaknya sendiri. Sekarang juga ada kok banyak kok. Nerjemahin Quran dengan akalnya sendiri. Kalau nggak gitu nanti akalnya amirnya, ketuanya, nggak jelas. Suruh belajar tafsir nggak mau. Padahal tafsir itu orangnya yang bikin luar biasa sudah. Ini yang membahayakan zaman sekarang. Apalagi sekarang itu banyak Google, ada semuanya di Google. Tapi ketika kita ngeklik berada di Google, pakai nggak apa-apa Bang, untuk pengetahuan. Akan tetapi cari referensinya yang pas, jangan sampai ngasal kita. Biar kita semuanya tidak tersesat. Banyak kok. Nanti bapak-bapak kalau semuanya punya HP kan, ini kan namanya matan. Nanti cari salahnya. Syarah itu penjelasan daripada Bulughul Maram. Ada, semuanya ada, berbentuk PDF. Klik, di download, baca semuanya. Keren. Itu namanya disiplin ilmu seperti itu. Biar kita semuanya memahami, gitu ya.
Baik bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita mulai pelajaran kitab Bulughul Maram. Sedikit aja ya. Cemong laku cemong. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid-dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi ad-dhahirati wal batinati. Adapun segala puji itu lillahi, miliknya Allah, ala ni'amihi, atas beberapa nikmatnya Allah, ad-dhahirati wal batinati. Allah yang mempunyai kenikmatan, kita sudah dikasih kenikmatan dohir batin. Dohir kita ya, dohir kita dikasih sehat. Batin kita nggak stres, tidak gila. Makanya kita dianjurkan atau diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur. Jadi pakai kalimat alhamdulillahi ala ni'amihi ad-dhahirati wal batinati. Jadi segala puji milik Allah yang telah memberikan nikmat dohir batin. Kita itu dikasih nikmat dohir, kita sehat, gunakan untuk ngaji ya. Batin kita susah, pikir enak kan ya. Sebenarnya gampang kok. Kita itu dohirnya seumpamanya sakit, ke dokter, berobat. Batin kita sakit, kok dikit-dikit pusing, dikit-dikit bingung, dikit-dikit gundah, ngaji, zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwasanya orang yang zikir itu bisa menenangkan hati kita. Tenang hati kita nanti kalau zikirnya banyak. Masalah apapun di batin kita, Pak. Sekarang itu banyak orang stres. Banyak orang yang stres. Ya, lihatin jalan pagi-pagi penuh stres semua itu. Ya gimana? Pulang sore itu supaya orang stres gitu. Karena apa? Kebutuhan. Nah ini kalau nggak diimbangin dengan batin kita yang lurus atau ingin tenang di dalam hati kita kan susah. Boleh. Orang itu cari harta dan lain sebagainya nggak apa-apa, memang kewajiban. Akan tetapi diimbangin dengan batin kita. Batin kita ini harus benar-benar kembali kepada Allah. Orang bekerja, jangan target begini, saya harus begini, malah stres nanti apa kita. Pokoknya kerja sesuai dengan job description kita atau job desk kita, udah aman kan. Begitu pulang sampai rumah selamat, waktunya sholat, waktunya zikir, waktu ngaji aman, batin kita aman. Jangan sampai kita itu diperbudak. Kalau diperbudak dengan dunia, kita akan benar-benar sakit hati kita. Makanya Allah telah memberikan nikmat dohir, nikmat batin kita. Ini dijaga Pak, dohir kita, batin kita dijaga. Cuma dua itu tok. Nikmat batin kita sehat, nikmat dohir kita sehat. Makan sayur asem ya enak. Enak ya, enak gak? Enak. Apalagi sayur gulai itu enak kan. Itu dohirnya sehat. Kalau batinnya kita gundah, kita susah, kita galau dan lain sebagainya. Pakai dikit, sholat, dikit, aman sudah. Berarti dua-duanya sudah sehat. Nah ini kadang-kadang dohirnya sehat, batinnya sakit. Yang harusnya diobatin terus menerus. Suruh sholat nggak mau, sakit terus itu kronis. Orang yang sehat, batinnya sakit, nggak mau ngobatin, sakit terus nanti. Sampai kapan? Sampai dapat hidayah. Loh berat ya kan? Batin udah gundah, udah berantem mulut tiap hari. Masya Allah. Ngaji nggak mau, sholat nggak mau, zikir nggak mau, terus gimana nih? Ini bahaya. Makanya kita itu harus bersyukur dohir kita sehat, batin kita sehat. Penyakit batin itu hilangin Pak. Sebenarnya bersumbernya dari batin kok Pak.
Kalau saya hayatin juga gitu. Saya nggak hayatin kenapa sih orang itu sakit kok lama? Karena batin sakit. Batinnya yang sakit, diobatin dulu batin dari dalam dulu. Kembalikan semuanya kepada Allah. Orang sakit itu kembalikan sama Allah. Orang kalau dikasih sakit itu alhamdulillah, masya Allah. Apa astagfirullah? Alhamdulillah apa? Alhamdulillah. Orang dikasih sakit itu alhamdulillah harusnya. Tapi kadang-kadang itu karena memang ujian yang nggak enak, akhirnya cuma ngeluh saja. Padahal orang Islam dilarang ngeluh. Orang dikasih sakit dohir, sakit parah sampai masuk rumah sakit itu sebenarnya harusnya alhamdulillah. Harusnya. Kenapa? Karena bisa merasakan nikmatnya sehat. Coba kalau nggak dikasih sakit, kira-kira nikmat sehat itu bisa kita syukuri kan? Nggak bisa. Bayangin. Kita dari kecil sampai sekarang tua umur 70 tahun kayak Pak Arno umur 70 tahun, nggak pernah dikasih sakit. Bisa ngerasain nikmatnya sehat? Nggak bisa. Pasti kemelindi. Ya, kemelindi kok adanya, terus kurang sehat. Kenapa? Karena nggak pernah dikasih sakit. Coba kalau dikasih sakit, akhirnya bisa ngerasain, ya Allah, enak sehat ya Allah. Alhamdulillah, karena Engkau tegur saya bisa sakit, sehingga saya bisa merasakan nikmat sehat. Nggak pernah sakit. Fir'aun itu nanti. Fir'aun itu nggak pernah sakit, Pak. Fir'aun itu nggak pernah sakit, gatel aja nggak pernah. Itu Fir'aun. Akhirnya saking sombongnya, Fir'aun itu ngaku dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun. Sakit nggak pernah. Fir'aun. Yang meninggalnya di laut kan. Itu Fir'aun. Itu sampai meninggal, itu orang sakit loh. Luar biasa itu Fir'aun. Sakit gatal aja nggak pernah. Kudis, kadas, apa gatal nggak? Makanya itu nikmat dohir itu kita syukuri benar-benar. Dikasih sakit, alhamdulillah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Gitu ya. Batin, bunda, susah. Orang susah itu penyakit batin. Nah itu ditanggulangin, diobatin dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Batin kita sakit, gundah terus, kacau terus. Hadir kepada Allah, malam bangun, deketin diri kepada Allah. Zikirnya yang banyak, istighfar, la ilaha illallah yang banyak. La ilaha illallah itu aja. Kalau pernah kita bahas kan di Tangkikul Qaul, barang siapa membaca la ilaha illallah dengan ikhlas berada di dalam hati kita, ikhlas, 4.000 dosa besar kita diampuni sama Allah. Luar biasa. Dosa-dosa itu bisa diampuni dengan la ilaha illallah. Tapi masuk dalam hati ya Pak ya. La ilaha illallah itu luar biasa. 4.000 dosa besar aja diampuni sama Allah. Ya benar juga. Kalau man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Tuh, la ilaha illallah, la-nya dipanjangin. Untuk pertama, star pertama. Makanya bagi orang yang imam zikir itu la ilaha illallahnya pertama 3 itu dipanjangin. La ilaha illallah. Il itu ditekan dulu. Kalau bapak-bapak punya hajat ketika illallah, ditekan apa yang kita minta. Itu caranya, biar kita dekat sama Allah. Tapi untuk pertama la ilaha illallah untuk awalan itu tadi, tiada Tuhan yang patut saya sembah kecuali Allah. Tekan di situ. Baru itu la ilaha illallah. Illallah itu tekan. Minta Allah, minta duit. Minta enggak masalah. Minta duit sama Allah, 1 triliun ya Allah. Illallah, 1 triliun. Oh kita suruh minta kok enggak apa-apa. Satu buat apa, Pak? Satu dulu buat apa? Kita dari triliun, enggak masalah. Dalam hati kita. Kenapa kita itu harus seperti itu? Karena biar batin kita ini bahagia. Banyakin zikir ya Pak ya. Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya Allah. Jadi batin kita harus obatin terus. Semuanya sakit diobati. Qadiman wa hadisan, yang dulu sama sekarang.
Kita dulu sudah dikasih nikmat dohir, batin, wahadisan, dan sekarang kita masih dikasih sehat. Dulu kita kuat, sekarang sudah mulai tidak kuat, ya kan? Dulu kita nggak pernah masuk angin, sekarang dikit-dikit masuk angin, ya. Ini buat untuk perhatian kita, introspeksi, ya Allah. Berarti saya setiap hari rusak, ya Allah. Dulu saya itu 1 kintal kuat, sekarang 5 kilo kok ngapan, ya Allah. Gitu ya. Masya Allah. Nah, kembali ke Allah lagi. Enak. Nggak ada yang disesalin, nggak ada, udah. Ayo, benar-benar nikmat dohir, nikmat batin. Wassalatu wassalamu, dan sholawat salam ala nabi wa rasulihi Muhammadin, tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi alladzi saru fi nusratid dini sayran hasisan, yaitu kepada keluarganya, sahabatnya yang berjalan untuk menolong agamanya Allah dengan sigap, dengan cepat, ya. Jadi tetap sholawat salam dikhususkan kepada Kanjeng Nabi, keluarganya, sahabatnya, terus orang-orang yang membantu atau yang menolong agamanya Allah dengan siap, sikap, dan lain sebagainya. Wala atba'ihim, dan orang yang mengikuti alladzina warisu ilmahum, yaitu orang yang mewarisi ilmunya Nabi, yaitu siapa? Al-ulama'u warasatul anbiya, yaitu ulama yang menjadi pewarisnya para nabi, ulama-ulama, ya. Akrim bihim warisan wa maurusan. Akrim dimuliakan sebab dia dimuliakan oleh Allah, warisan wa maurusan, yaitu karena dia mewarisi ilmunya Rasulullah dan ilmu yang diwarisi, ya, yang menjadi pewaris, menjadi ilmu yang diwarisi sama para ulama. Itu sebab ulama dimuliakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada ulama lagi, ya kan? Karena sekarang kita itu masanya masa ulama, kita kembali kepada para ulama yang kredibel, bukan ulama-ulama yang tidak kredibel. Ulama-ulama yang memang benar alim, jangan ulama-ulama yang ngawur, ya. Sekarang banyak sudah dipermasalahkan ulama-ulama yang ngawur dan lain sebagainya, sehingga tidak mendinginkan umat, malah justru memperkeruh umat. Nah, ini pembukaan, ya, pembukaan dari kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya hadir untuk mengikuti pembahasan selanjutnya. Ini belum masuk bapak, baru pembukaan. Sudah setengah jam, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, bisa mengikuti pengajian yang berikutnya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pada tujuan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsir. Kami ucapkan pada Ustaz Mukhlis yang telah menyampaikan materinya kepada kita bersama. Mudah-mudahan dapat memacu semangat kita untuk selalu menuntut ilmu atau mendengarkan ceramah-ceramah ilmu yang insya Allah ini menjadi bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluarga Ustaz kita selalu sehat, banyak anak-anak berharap, ya, keluarganya semuanya, ya, sehingga bisa berikan ceramah-ceramahnya kepada kita bersama. Dan kita doakan semuanya warga kita, kata 05 khususnya, ya semuanya kalau bisa benar-benar ngaji, ya, karena begitu besar faedahnya pengajian ini. Orang yang sayang terhadap dirinya adalah orang yang mau menuntut ilmu, ya. Kalau orang yang tidak sayang terhadap dirinya, berarti dia jolim, ya, karena dia biarkan dirinya berjalan dengan kegelapan.
Karena ilmu itu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi orang yang berilmu adalah orang yang membangun cahaya di dalam dirinya. Tidak mungkin kita berjalan di atas dunia ini ya dengan cahaya tersebut kasarannya keder atau nggak sampai, nggak mungkin ya. Insya Allah dengan ilmu-ilmu yang dapat ini menjadi penerang cahaya buat diri kita. Insya Allah dengan itu kita bisa berjalan dengan arah lurus ya, lancar seperti itu. Agak gelap, kalau nggak ada penerangan kan gelap. Nah itu gambarannya. Kalau orang nggak ilmu berarti semuanya dibiarkan dirinya gelap terus ya, nggak ada cahayanya. Gitu. Makanya penting banget ilmu tersebut. Lagi gurunya dekat ya, orang mana gurunya jauh-jauh, wakilnya jauh-jauh. Ongkos becanya berapa duit ya kan? Dengan mobilnya ini dekat, enak banget ya. Ini berarti ya nikmat yang Allah berikan. Guru nggak jauh-jauh, 5 langkah sampai ya ke sini. Nah tinggal kita gitu kan. Ya ayolah kita syiarkan musola kita dengan pengajian. Mudah-mudahan tambah barokah ya. Apalagi sekarang ini kayaknya usia kita bukan semakin muda gitu kan. Ya saya sendiri gitu, makin tua kayaknya. Nah, makin dekat bukan makin jauh ya. Nah, gitu. Dulu waktu saya kecil warga yang rumah saudara gitu kan, emang masih muda-muda. Kayaknya sekarang ya, pasangan ya, malah ya sama saya juga ya, udah tua juga gitu kan. Ya kita mau kemana lagi ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau bukan ramekan, sholat kita ngaji, ayo. Lagi-lagi kita punya guru dekat modal buat kita bersama. Ya semangat ya. Mari sama-sama berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Maulana ya Mahmud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-awwalin al-akhirin. Wa salli wa sallim ala sadatina wa ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana alhamduka min baghiri jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل توبة واستر لنا العورات وآمن روحاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الجيران وكل ذي محبة أو جيرة أو سوبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فردا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الهب وآله وصحبه عدد التخصيص به والحمد لله في البدء والتنهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.